Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Nando Kultom. Kali ini saya akan mendeskripsikan sistem budaya kelapa sawit yang berada di dalam polybag. Yang pertamanya itu media tanam, yang menggunakan polybag yang berwarna hitam dengan ukuran sedang hingga besar. Yang kedua, yang dimana tata letak dan kepadatannya itu disusun berdekatan dengan jarak relatif rapat. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungannya dilakukan di ruangan terbuka dengan pencahayaan alami, yang dimana lokasi berada di halaman rumah dengan drainase tanahnya itu yang cukup baik. Setelah itu melakukannya pemeliharaan seperti penyiraman rutin setiap hari atau menyesuaikan dengan kondisi cuaca, dan juga melakukan pemupukan tambahan atau biasanya menggunakan pupuk NPK atau dengan pupuk organik cair, dan juga melakukan pengendalian hama dan penyakit secara manual atau menggunakan pestisida bila diperlukan. Dan juga melakukan tahap produksi yang dimana bibit dalam polybag ini merupakan tahap sebelum dipindahkan ke lahan tetap, dan bibit ini dipelihara selama 8-12 bulan hingga siap tanam di kebun. Analisis berbasis prinsip organiknya, yang dimana pertama prinsip kesehatan, yang dimana bibit kelapa sawit ini terlihat tumbuh cukup sehat dengan daun yang berwarna hijau. Namun media tanamannya polybag ini sangat berpotensi cepat kehilangan unsur hara yang jika tidak ditambahkan bahan organik secara rutin. Yang kedua yaitu prinsip ekologi, yang dimana sistem ini bibit ditanam dalam polybag atau dengan wadah terbatas sehingga interaksi alami dengan tanah dan organisme tanah sangat terbatas. Yang ketiga itu prinsip keadilan, yang dimana pembibitan ini dilakukan di pekarangan rumah, menunjukkan adanya upaya pemanfaatan lahan secara produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun, jika masih bergantung pada impor eksternal seperti pupuk dan pestisida sintetis, maka tingkat kemandiriannya belum optimal. Yang keempat yaitu prinsip kehati-hatian atau precautionary principle, yang dimana prinsip ini yang menekankan bahwa dalam pengolahan pertanian harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatannya. Dan juga sumber nutrisinya ini itu anorganik, yang dimana pada sistem pembibitan kelapa sawit umumnya digunakan pupuk anorganik seperti NPK untuk mempercepat pertumbuhan bibit karena tidak terlihatnya bahan organik tambahan di permukaan. Sistem pembibitan ini juga biasanya mengejar pertumbuhan cepat dan seragam. Pengendalian hamanya itu dengan kimia atau sintetik. Ya, karena tidak ada buktinya langsung penggunaan pestisida yang kimia, tetapi sistem pembibitan ini sangat berpotensi menggunakan pengendalian hama secara kimia atau sintetik apabila terjadi serangan, karena belum terlihatnya penerapan metode organik atau hayati. Siklus bahan organiknya itu yaitu daun tua yang mengering kemungkinan langsung dibuang dan bukan dikomposkan. Tidak terlihat juga pemanfaatan limbah organik rumah tangga atau sisa tanaman sebagai pupuk. Media tanaman dalam polybag ini bersifat terbatas sehingga bahan organik cepat habis jika tidak ditambahkan kembali. Keanekaragaman tanamannya yaitu tanaman yang dibudidayakan hanya kelapa sawit dalam polybag dengan jumlah yang cukup banyak dan disusun berdekatan. Tidak terlihat adanya tanaman lain seperti tanaman penutup tanah, tanaman selah, atau tanaman refugia di sekitar area pembibitan. Analisis saya, keanekaragaman tanaman ini sangat rendah karena hanya terdapat satu spesies. Yang kedua, tidak ada kombinasi dengan tanaman lain yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah atau mengurangi risiko hama. Yang ketiga yaitu sistem monokultur cenderung lebih rendah terhadap serangan hama dan penyakit karena tidak ada keseimbangan ekosistem alami. Input eksternal ini seperti benih, pupuk, media tanam, dan polybag ini menunjukkan sistem belum mandiri dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip pertanian organik yang menekankan pengurangan ketergantungan pada input dari luar. Evaluasinya itu sistem pembibitan kelapa sawit ini di polybag
tergolong sistem konvensional skala kecil yang cukup baik dari segi pertumbuhan tanaman, namun belum sepenuhnya. Sebelumnya menerapkan prinsip pertanian organik, dan juga ada kelebihan dan pengurangannya. Kelebihannya itu yaitu bibit terlihat tumbuh cukup sehat dan seragam. Yang kedua, penanaman dalam polybagnya memudahkan pengontrolan pertumbuhan dan pemindahan ke lahan tetap. Yang ketiga yaitu lokasi di pekarangan rumah menunjukkan pemanfaatan lahan secara produktif. Kelemahannya itu yaitu karena keragamannya tanamannya sangat rendah, siklus bahan organiknya belum terlihat, tertutup, atau dikelola secara optimal. Yang keempat yaitu yang ketiga berpotensi masih bergantung pada pupuk dan input eksternal. Yang keempat, tidak terlihatnya adanya penerapan teknik organik seperti penggunaan mulsa, kompos aktif, atau tanaman penutup tanah. Apakah sistem tersebut mendekati sistem pertanian organik? Belum. Kenapa? Karena masih tergolong konvensional dan belum mendekati sistem pertanian organik, tetapi memiliki peluang yang besar untuk dimodifikasikan menuju sistem yang berkelanjutan. Apa modifikasi realitas yang bisa diterapkan? Yaitu pertama, mengurangi pupuk kimia. Yang kedua itu menutup siklus bahan organik. Yang ketiga, pengendalian hama secara hayati. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman. Yang kelima itu mengurangi ketergantungan input eksternal. Refleksi pribadi ya, menurut saya itu berdasarkan pengamatan pembibitan kelapa sawit di polybag ini yang saya amati, saya melihat bahwa sistem ini sudah cukup baik dari segi teknis karena bibit tampak tumbuh relatif sehat dan terawat. Penempatan polybag yang rapi di pekarangan rumah menunjukkan adanya pemanfaatan lahan secara produktif. Hal ini mencerminkan upaya untuk mempersiapkan bibit sebelum ditanam di lahan utama. Namun, setelah melakukan analisis lebih dalam berdasarkan prinsip pertanian organik, saya menyadari bahwa sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pada pengamatan saya, tidak terlihat adanya penggunaan bahan organik seperti kompos atau mulsa di permukaan media tanam. Hal ini membuat saya berpikir bahwa kemungkinan besar sistem masih bergantung pada pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Selain itu, keanekaragaman tanaman di sekitar pembibitan juga sangat rendah karena hanya terdapat satu jenis tanaman, yaitu kelapa sawit. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem masih bersifat monokultur dan belum mendukung keseimbangan ekosistem secara optimal. Dari pengamatan saya ini dapat memahami bahwa pertanian organik bukan hanya tentang penanaman tanpa pupuk kimia, tetapi tentang membangun sistem yang berkelanjutan. Siklus bahan organik ini juga seharusnya dapat dimanfaatkan, misalnya dengan mengolah daun kering menjadi kompos untuk dikembalikan ke media tanam. Selain itu, penerapan pengendalian hama secara alami dan penambahan tanaman lain di sekitar area pembibitan dapat meningkatkan stabilitas lingkungan melalui pengamatan saya ini. Kegiatan saya ini, saya menyadari bahwa perubahan menuju sistem organik ini juga dapat dimulai dari langkah sederhana dan bertahap. Kesadaran akan pentingnya menjaga tanah dan lingkungan menjadi pelajaran berharga bagi saya dalam memahami konsep pertanian berkelanjutan secara nyata. Mengapa sistem pertanian organik bukan sekedar tanpa pupuk kimia? Karena sistem pertanian organik itu bukan hanya berarti tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi merupakan sistem pengolahan pertanian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Fokus utamanya bukan sekedar mengganti pupuk sintetis dengan pupuk kandang, melainkan juga membangun keseimbangan antara tanah dan tanaman lain dan manusia. Yang pertama yaitu pertanian organik itu menekankan kesehatan tanah sebagai dasar produksinya. Yang kedua, sistem organik ini juga mengutamakan siklus nutrisi yang tertutup. Yang dimana siklus ini limbah pertanian seperti limbah pertanian yaitu daun, sisa panen dan kotor ternak dimanfaatkan kembali sebagai sumber hara. Yang ketiga itu dalam pengendalian hama dan penyakit, yang dimana pertanian organik ini menggunakan pendekatan ekologi seperti memanfaatkan musuh alami
yang meningkatkan keanekaragaman tanaman dan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang keempat itu, pertanian organik juga memperhatikan aspek sosial dan juga dan keberlanjutan juga ekonomi, termasuk juga kesejahteraan petani dan keamanan pangan bagi konsumen. Baik, pengamatan saya pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat pagi semuanya.